Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa dan setanah air, juga semanusia. Pada dini hari ini, saya berada di Cafe Main, Bantul, yang dimiliki oleh Bapak Edi. Dan malam hari ini bersama launching buku dari Gus Usman Arumi yang berjudul Asmara Loka ya. Dan tentu ini momen yang sangat indah karena dipertemukan dengan Kang Nurholis ini. Kang Nurholis ini aslinya Indramayu tetapi berada di Jogja, dan nanti kita tanya lebih jauh. Dia aktif ngaji di tempatnya Gus Kuswaidi Sewon, Bantul. Di sana memang diajarkan tari sufi, juga digelar pengajian-pengajian yang kitabnya itu dari Syekh Maulana Jalaluddin Rumi, juga dengan yang lain. Tetapi hal ini yang paling indah saya rasakan ketemu Kang Nurholis ini dalam tari sufi, dan semoga dia bekerja di kafe ini ya, menjadi inspirasi bagi tari sufi yang lain bahwa kita itu harus mandiri, semangat, dan tanpa meninggalkan tari sufi. Kang Nurholis, ini alhamdulillah ini saya ketemu panjenengan di Cafe Main ini, dan ini momentum cinta menurut saya. Yang saya tanyakan dulu adalah dari mana panjenengan bisa tari sufi secara asal mulanya ini? Jadi pertamanya dulu saya itu cuma lihat pementasan Di UIN. Oh, di UIN. Kami itu rombongannya Mas Pras, Mbak Isma, Iya. Mbak Bumi. Berarti tahun berapa itu kalau rombongannya Isma kuliah itu? 2013 ya. Tentu saat itu tahu Umi Kulsum juga? Nggih, Ya, tahu ya. Kang Rahman. Kang Rahman. Ya, terus Ya terus kula tanggal lah belajarnya di mana? Saking penasarannya kan, belajarnya di oh nganu wae Mas, langsung datang aja ke Pondok Maulana Rumi. Minta alamatnya Mbak, ini alamat, terus WA-an. ya. Saya cari waktu yang pas dengan pengajiannya Pak. Iya. Ya sekalian sowan, habis pengajian sekalian sowan, dan selang berapa hari saya ke situ lagi untuk belajar. Dan memang anaknya Iya, bisa, yang namanya siapa itu? Yati. Ya, oh. Jadi saya di sana Cak Kus cuma mengajarkan teori. Jadi kamu gini. Iya. Itu dulu mula bukannya saya Iya. mengajar di situ anak-anaknya Iya. masih kecil. Nah, terus yang praktekin itu anaknya Mbak Dati. Wah, itu dari sufinya Iya. gila itu. Mbak Dati mempraktekkan, baru beberapa hari ketemu Mbak Umi. Mbak Umi Kulsum. Umi, terus Mas Fauzan. Iya. Ternyata Mas Fauzan rumahnya di Cangkringan. Jadi kan kalau ke sana sama. Jadi kita sering bareng. Iya. Dari situ saya belajar 1 bulan itu 4 kali pertemuan. Karena waktu itu saya masih sekolah MTS. Oh, 2013. Tapi saya MTS-nya di sini di Sleman. tapi asli tetap Indramayu. Asli Indramayu. Jadi saya mondok di Jogja dari 2013. Oh, alah, mondok toh. Di pesantren mana itu? Di pesantren Wahid Hasim. Jadi Wahid Hasim itu masuknya ke Kabupaten Sleman, tapi dia perbatasan kota. Iya. Jadi saya izin sama kiai yang di Wahid Hasim dan beliau memperbolehkan asal tidak meninggalkan kegiatan di pondok Wahid Hasim kan gitu. Jadi saya misal di kampus pengajiannya malam Sabtu, jadi saya cuma cari yang malam Sabtu karena di sana libur kan gitu. Terus saya kayak gitu, jadi sebulan cuma pertemuan 4 kali. Jadi selama 2 bulan itu cuma
8 kali. Justru saya banyaknya itu latihan sendiri. Iya, memang Kang Supi itu lebih bagus berteman sepi mengolah Iya. diri, berteman sepi menempa diri. Iya, sampai teman-teman di pondok itu heran. Ini ngopo fungsi gendeng ngopi ini. Karena belum tahu kan mereka. Akhirnya setelah 2 bulan setiap pengajian seminggu sekali saya ke tempat pengajian kan hari. Iya. Terus gitu sama Mbak Umi, Mas Pram. Terus ikut rutinan kulino ya sampai saat ini. Iya. Tadi aku lihat lirikmu sudah indah dan kuat, bertahan lama. Tapi kemarin 2019 saya sempat vakum 1 tahun. Jadi saya setelah 2019 lulus SMA, terus saya meninggalkan Jogja 1 tahun, hampir 1 tahun. Pulang kampung? Enggak, saya keliling. Jadi saya naik sepeda itu dari Sabang sampai Merauke. Terus pelakon. Sabang sampai Merauke. Jenengan Pak Jebul. Masya Allah. Jadi itu salah satu nazar saya akan lulus SMA. SMP saya nazar Sarwali Songo. Iya. Beda kecapean, akhirnya saya nazar lagi. Lulus SMA saya mau keliling gereja. Dan itu kecapean alhamdulillah ditempuh 8 bulan. Ban piro? Nek ban niku awet. Awet. Sing boros niku kan. Malah. Rem entek ganti sendal. Karo desa biye kan ono pite brondol, ngareme sereke garpu. Nah itu ternyata di jalan macam-macam orang yang saya temui. Wah, luar biasa, itu menjadi buku besar itu. Ya, makanya kadang saya nggak bisa berpihak kepada suku dan lain sebagainya. Misal ada yang bilang orang Medan itu keras, saya nggak bisa bilang gitu. Seperti Indonesia dikira orang itu rumet, padahal sangat indah di dalamnya. Sehingga tadi saya bilang apa? Saya tidak mau posisi di pantai Indonesia karena di sana ada bukur tanpa mutiara. Ya, saya suka menyelam lah. Kamu jalan berkelana sepeda itu kan menyelam dan menemukan mutiara. Ya. Mutiara. Nah, jadi itu saya herannya pas di Medan itu. Di sana kan mayoritas orang di Medan. Jadi saya hampir 3 hari itu tidak ketemu masjid. Karena ganti desa ganti gereja, ganti desa ganti gereja. Pertanyaan orang, kamu sholat di mana kan gitu. Jadi saya memanfaatkan kantor. Ada Kapolsek, jadi saya singgah di situ cuma numpang. Dan respon mereka itu apa? Maksudnya tahu saya bukan Ya karena ke agama, Indonesia. iya, karena ke Indonesia mereka. Bahkan saya di Samosir itu ketemu orang yang sangat baik di Pulau Samosir Danau Toba. Jadi saya di sana ketemu orang yang punya homestay dan dia saya tuh niatnya nyewa homestay gitu. Malah digratiskan. Iya, itu alhamdulillah. Padahal dia sendiri bukan saham, bukan apa gitu. Tapi karena kita memiliki Ya, sama. kesatuan cinta Iya. ya. Dan dia cerita tentang masalahnya, ternyata dia juga dulu kayak saya gitu. Cuma jalan-jalan kemana-mana, banyak orang nolong. Istilahnya dia itu ingin balas budi sama orang-orang yang jalan-jalan itu. Kata mereka seperti itu. Jadi di Indonesia itu banyak sekali dari suku-suku Ya yang perlu ono sing nyangoni barang. ini gue kata Randidit iso ngamen. tapi ada satu yang masih nancep di ingatan saya itu ketika saya masuk ke suku anak dalam itu di Jambi. Jadi di sana itu orang-orang yang tidak kenal dengan dunia modern seperti ini. Iya, suku apa? Iya. Jadi mereka Mentawai, mengenal bukan? bukan.
jadi itu di daerah Jambi. Kalau Mentawai kan dia nyebrang lagi dari Sumatera. Kalau itu masih di Sumatera, di Jambi. Emang orang jarang tahu kalau di Jambi itu masih ada orang pedalaman. Nah, di situ pikiran saya gini, itu orang suku dari Jambi asli orang situ pribumi. Tapi kenapa yang dipakai itu batik Jawa? Ada batik. Ada batik. Dan itu dijadikan hukum adat sama orang situ. Di sana pewarnaannya itu kadang pakai tanah. Kalau batiknya nggak produksi sendiri, Bang. Jadi saya gini pikiran saya. Jadi mereka bukan pakai sarung kayak gini, enggak. Jadi sarung itu dilempit sampai bentuknya segini. Segini, kotak. Sininya lekukannya kayak sarung. Iya. Jadi dia cuma nutupi depan sama belakang. Tapi bentuknya Batik. batik Jawa. Yang sering dipakai Mbah ini. Iya. Sama yang perempuan itu kalau mereka sudah menikah itu cuma pakainya kayak gini kain, tapi batas besar sampai bawah. Jadi atas Batik juga. batik juga. Tapi yang belum menikah masih pakai baju. Malahan. Jadi gitu. Nah, orang situ kan masih mengenal agama percaya. Iya. Masing-masing daerah Iya. suku itu ada. Nah, itu yang saya salut dari kepercayaan mereka. Jadi dewa yang mereka sembah itu ada juga. Itu harimau. Itu disebut mereka itu dewa harimau, terus tapir sama pohon-pohon tua. Dan mereka itu tidak mengenal bahwa dewa mereka itu maha pengampun. Mereka itu nggak kenal. Pokoknya dewa mereka itu maha penghukum. Jadi mereka itu sangat takut untuk melakukan dosa-dosa, Melanggar. Jadi bahkan sungai di sana itu begitu jernih. Karena konsep semenjak teologi itu. iya, karena semenjak leluhurnya tidak mengajarkan untuk BAB di sungai, tidak mengajarkan kencing di sungai itu. Jadi air sungai bisa langsung. Dan itu orang sana paling takut. Karena mereka mengenal Tuhan itu enggak. Itu kan bagus. Iya, enggak maha pengampun. Nah, saya punya pikiran gini. Gimana ya kalau saya dari dulu mengenal Tuhan itu enggak maha pengampun? Apa saya enggak akan melakukan dosa-dosa kan gitu ya? Tahu, saya kan udah nyepelek kan. Kalau sesuk ya diampuni. Teman-teman, kalau berkisah Indonesia sebagaimana yang dilakukan Kang Nurholis ini, tari sufi keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ajib dan sangat-sangat ajib, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, di mana Kang Nurholis tentu memahami cinta tidak hanya secara tekstual tapi secara konteks gitu. Dan ini pengalaman yang mahal, dan saya berharap Kang Nurholis bisa membuat buku. Lagi dirancang nih. Lah yo tinggal cerita tok kok. Kenapa? Suka-suka disusun dengan redaksi seadanya, nanti kan diedit kan. Kalau saat ini lagi nyicil teng blog. Ya. Dan saya berharap Kang Nurholis nanti penjenengan juga bisa mengembangkan tari sufi entah di mana. Nek kula wingi terakhir nari teng jalan tahu, Mbak. Teng Ternate. Maluku Utara. Keliling sambil bawa tenur. Enggak, jadi saya ceritanya di Ternate ngepasin ada acara yang bikin acara Pak Edi. Jadi Pak Edi punya anak buah orang sana, anak buahnya itu jual buku di sana, dan itu tokonya besar. Jadi Pak Edi bikin pameran di sana, namanya Ternate Bebas. Itu bulan Februari 2020. Jadi saya udah men-setting perjalanan gimana caranya. Saya seminggu sebelum acara saya udah di sana. Saya udah di sana, saya telepon orang rumah, tolong paketin baju. Nah, akhirnya kita ikut pembukaan yang dihadiri sama wali kota Ternate. Wow. Orang sana bingung, maksudnya ini tarian apa? Sedangkan Ternate itu kerajaan Islam tertua. Iya, di sana. Abad 18 melawan Spanyol. Kan gitu. Makanya mereka Saya ada permintaan soalnya, ini ada di daerah sana. Karena ini persiapan kita dilakukan, termasuk buat NTB atau NTB. Ya. Terus kesannya gimana? Nah,
ternyata setelah acara Ternate Bupes itu gedungnya dipakai buat MTQ, pembukaan MTQ. Tahu-tahu saya ada yang hubungi di WA, Mas masih di Ternate, masih. Maaf ini siapa? Saya panitia MTQ Mas, boleh enggak nanti malam bisa lari lagi enggak ke sini? Permintaan dari Pak Wali Kota. Iya. Jadi mereka walaupun belum paham tentang makna dan lain sebagainya, tapi suka melihat. Iya, gini kan Nurholis, ini nanti bisa berepisode ini ketemu Kang Nurholis. Ini Kang mohon kesini sebentar. Ini sehubungan Kang Nurholis ini Kang, namanya siapa? Alek. Mas Alek. Kang Nurholis ini kan bekerja di sini kan, juga bisa tari sufi. Ya. Tentu tari sufi mengajarkan dengan konsep cinta yang batasannya berendah hati. Bagaimana kesan Kang Alek terhadap terhadap sosok Kang Nurholis ini? Apa namanya, sosoknya penuh dengan kelembutan. Waduh, Kelembutan apa namanya, setiap atau adukan atau setiap masakan itu dibubuhi dengan cinta. Jadi begini, mengaduk kopi atau memasak itu bahannya kan tidak secara materi, tapi diambil dari jantung hatinya dengan mengandaikan yang akan meregut dan memakan adalah kekasih. Terus. Apa namanya, karena kan masalah setiap bumbu itu kan sebenarnya sama masakan bumbu, tetapi siapa yang mengaduk atau siapa yang meracik di situ Itu rahasia cinta di situ. Iya. Karena melewati setiap putaran-putaran itu kan penuh dengan kelembutan dan Makanya kafe main ini laris. Berkah. Berkah. Yang Pegawainya menyeduh itu bongko. suasananya penuh cinta. Kalau ini Kang Hendri gimana Kang Hendri? Kang Nurholis itu wonge piye, lucu apa mesake ngono lho. Kalau saya lihat Kang Nurholis itu di samping lucu, kadang juga mesake. Wayahe rame. Mesake lek wayahe rame. Kan wayahe rame bisa dijadikan menari-nari. Wes. Tapi kalau menurut saya dia sosok yang kuat. Oh, kuat. Bayangkan kalau siang mulai jam 11 itu dia mulai nge-shift dan membuatkan makanan banyak orang. Wow, pas jam rame. Jam rame. Ketika jam 7 dia harus off untuk nari. Setiap Masih malam saja. Kamis dia melakukan Kuat ya. kuat. Tapi masak gini tuh Masak. njuru. Kuwi ketoke kabeh masalah pemuda nih. Tapi ada cerita lucu kemarin tuh sama Kang Nurholis ketika dia mau tes. Iya. Tesnya kan online. Tes kuliah nih, Pak. tes kuliah maba saiki. Tesnya kan online. Win. Lah tesnya itu di sini. Dia tes ketika ngerjain soal saya kasih bawang sekresek untuk dikupas. Iya. Setelah beberapa hari kemudian ternyata tesnya lolos. Saya kira itu berkah bawang. Main-main lu ya. Luar biasa ini. Terima kasih Mas Alex. Dan teman-teman, ini liputan yang sederhana tetapi atau biasa tetapi menjadi luar biasa karena Kang Nurholis ini bisa kita bayangkan naik sepeda ontel, ya kan, dari Sabang sampai Merauke. Itu tentu ada kisah menarik lain yang perlu saya gali melalui liputan Giri Channel. Dan ada yang tari sufi naik gunung, ada kan. Dan ini Kang Nurholis nyepeda dari Sabang sampai Merauke. Wah, luar biasa. Ini dulu teman-teman, dan silakan like, comment, share, dan subscribe ke Giri Channel. Kita lihat mozaik Indonesia sebagaimana yang dialami oleh Kang Nurholis ini sangat indah. Kabar buruk itu kan hanya di permukaan, di kedalamannya para kekasih Tuhan bagai ikan di dalam air. Iya, ketemu dengan keindahan melulu ya. Semangat ini semuanya, yuk. Berkah Ya, Ajib, Sip. aku masuk ya. Dan I love you karena. Dan kalau saya bilang kafe main berkah luar biasa. Kafe main Bantul berkah luar biasa.
Sekian, Allahumma kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.